Oke, terlihat tampilan PowerPoint yang saya share? Terlihat, Bu. Oke. Saya cuma terima accept untuk masuk ke room hanya sampai 2 menit lagi ya. Jadi selebihnya saya tidak akan mengaccept yang ada di waiting room. Oke? Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang formulasi pakan. Nah, sebelumnya teman-teman bisa ini bisa pakai laptop atau pakai handphone terserah. Oke. Oke, ini satu lagi yang saya accept ya. Setelah ini tidak ada yang saya accept. Oke. Kalau misalkan ada yang keluar dari room, terus kemudian join lagi, silahkan chat saya atau bilang ke koordinatornya dulu, nanti baru saya accept. Oke. Oke, terakhir ya. Ya. Tolong dinonaktifkan dulu ya, di unmute dulu. Di mute dulu. Oke. Di sini saya punya gambar, kan ada satu slide di sini gambar. Perhatikan ya baik-baik ya. Ini ada satu gambar. Gambar apa ini? Ada yang bisa kasih tahu saya ini gambar apa? Kue kering, Bu. Oke, kue kering ya. Udah jauh sih dari Lebaran, tapi ya. Cookies, Bu. Oke, cookies. Mungkin dekat-dekat Natal juga banyak yang jual juga ini kue kering. Oke, kemudian ini apa? Pelet, Bu. Oke. Sekarang teman-teman boleh siapkan handphonenya atau laptop juga nggak apa-apa yang sekarang dipakai. Saya ada permainan yang mungkin simulasi. Oke. Pertanyaan saya, adakah kesamaan dari slide yang pertama dan kedua? Silahkan teman-teman membuka website ini www.menti.com dan gunakan password ini 1424856. Sebentar, saya stop share dulu. Saya ganti share-nya ke sini. Oke. Oke. Adakah kesamaan? Oke. Dari kedua gambar tersebut? Oke. Silahkan tadi ya ini dibuka mentinya, kemudian dimasukkan kodenya. Oke. Kodenya 1424856. Akan lihat. Sudah? Bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan diisi. Kira-kira apa kesamaan dari kedua gambar tersebut? Oke. Ini ya jawabannya sudah pada muncul. Mengandung, oke. Oke. Mengandung sedikit air, kemudian apa lagi nih? Oke, sampai semuanya masuk ya. Bentuknya merupakan bahan baku, sama-sama kering, oke. Kering, ini banyaknya kering ya, kering.
Kemudian tekstur mengandung sedikit air, kering dan mengandung sedikit air, itu yang paling dominan. Sama-sama kering, oke. Sama-sama 4 gambar, oke. Bentuknya bahan baku juga sama, tekstur. Oke. Kering, yang paling dominan kering. Sudah semua mengisi atau masih ada yang belum? Silakan. Dibuka menti.com-nya, kemudian gunakan password 1424856. Kemudian silahkan diisi 3 kata yang menggambarkan kesamaan dari kedua gambar tersebut. Gambarnya adalah yang satu kue kering, yang satu pelet atau pakan ikan. Oke, sudah semua ini atau masih ada yang belum? Sudah 23 orang yang masuk? Oke, kita lihat ya. Ini yang dominannya menjawab adalah kering, mengandung sedikit air, kemudian merupakan bahan baku makanan, yang satu makanan manusia, yang satu makanan ikan, oke. 26 orang yang menjawab, oke. Saya sudahi dulu ya. Kita sudah dapat intinya adalah kering. Oke, saya stop share dulu. Kita kembali ke kita kembali ke sini. Oke. Jadi tadi ada persamaan, sebentar saya pengen lihat dulu ini. Partisipan. Oke, sudah masuk semua ya? Oke. Ada kesamaan dari slide yang pertama yang tadi kue kering dan pelet ikan. Sebagian besar menjawab bahwa kering dan mengandung sedikit air. Kemudian ada juga yang menjawab dari tekstur, bahan baku, kemudian makanan. Mungkin makanan yang satu makanan ikan, yang satu makanan manusia. Oke. Nah, di formulasi pakan ini, saya ingin teman-teman mengasumsikan bahwa apa yang kita pelajari itu kurang lebih simulasinya sama seperti kita membuat cookies, gitu, membuat kue kering. Artinya, ada komposisi bahan baku yang seimbang. Jadi, kita nggak bisa main asal-asal gebrus, gitu, intinya seperti itu. Ada resepnya. Nah, resepnya itu kita kalau di perikanan kita membuat sebuah formulasi pakan. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, di sini resepnya itu harus memiliki kriteria tertentu. Yang pertama, dia harus mengandung protein. Baik itu protein hewani atau nabati. Kemudian dia mengandung karbohidrat. Kemudian dia ada binder. Ada yang bisa jawab binder itu apa? Ibu izin jawab, Bu. Iya, apa binder? Binder itu adalah binder itu perekat ya, Bu? Oke, ya, perekat. Jadi ketiga yaitu binder, kemudian vitamin dan mineral serta atraktan atau minyak seperti itu. Nah, kesemua bahan ini mungkin teman-teman juga tidak menyadari bahwa ketika teman-teman membuat sebuah kue kering, teman-teman memiliki sebuah resep yang memiliki komponen-komponen tersebut gitu. Jadi ada yang pakai tepung, mungkin kalau kue kering kita pakainya tepung protein rendah ya, agar dia kering gitu, ngepros. Kalau protein tinggi itu untuk roti dan kue atau untuk mie seperti itu. Nah, kemudian juga ada mentega, ada telur, atau telur sebagai perekat. Kemudian ada mentega di sini kalau di pakan ikan kita ininya atraktan atau minyak. Kemudian juga bisa kita tambahkan vitamin dan mineral. Misalkan sekarang ada kan yang pakai cookies healthy food atau yang seperti itu gitu kan. Ada raisinnya, ada strawberry-nya dan lain sebagainya. Asumsikan sama seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara komposisi bahan baku di dalam sebuah formulasi. Oke.
Oke. Oke, nah ini ada beberapa kandungan nutrien dalam bahan baku pakan ikan. Jadi ada bahan baku utama yang memang digunakan dalam formulasi pakan ikan, terutama sumber protein. Jadi ada tepung ikan, yang pertama itu dia sumber hewani berarti ya. Kemudian tepung kepala udang juga sama, dia sumber hewani. Kemudian tepung bungkil kedelai, dia sumber protein nabati. Kemudian ada tepung terigu, tepung jagung, dan dedak. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendapat perkenalan bahwa ada kategori yang termasuk ke dalam protein primer dan protein sekunder. Kemudian ada yang termasuk ke dalam kategori sumber karbohidrat. Ada juga yang sebagai binder dan lain sebagainya. Jadi kita pertama lihat dulu breakdown-nya dari kandungan protein dari setiap bahan baku. Kalau dia bahan baku tersebut mengandung protein yang cukup tinggi atau di atas 40%, berarti dia termasuk ke dalam kategori sumber protein primer. Sedangkan jika dia sekitar 20-40% atau dia 15% juga masih ditolerir, dia termasuk ke dalam kategori sumber protein sekunder. Kalau di bawah 10% bisa jadi dia dianggap sebagai sumber karbohidrat. Jadi nanti dilihat yang dominannya mana, karbohidratnya kah, lemaknya kah, atau apanya seperti itu. Atau bisa jadi ada bagian-bagian dari binder yang memang dia memiliki juga protein, walaupun seperti misalkan tepung tapioka nih, dia punya protein juga, walaupun tidak nol gitu ya proteinnya, bisa 2%, 3%, 4% gitu. Nah, protein-protein tersebut juga harus dihitung dalam formulasi pakan gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kandungan protein yang terdapat di bahan baku selain daripada sumber protein utama. Seperti itu. Oke, nah di sini ada macam-macam metode dalam penyusunan formulasi pakan. Ada bujur sangkar, matematis, dan cara coba-coba. Oke, mungkin saya kasih pengenalan dulu dari yang bujur sangkar ya. Oke. Tolong di-mute dulu. Oke. Nah, di bujur sangkar ini, kita asumsikan membuat sebuah bujur sangkar, sebuah persegi. Kemudian kita taruh di kiri atas adalah protein primer. Kemudian di kiri bawah adalah protein sekunder. Kemudian di dalam kotak bujur sangkarnya adalah protein target. Artinya protein target adalah kandungan protein yang akan kita buat di pakan tersebut. Jadi ketika kita mencampurkan semua bahan, berapa persen protein dari si pakan tersebut, itu protein target. Sedangkan protein primer adalah protein dari setiap bahan baku yang memiliki kandungan protein yang tinggi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan protein sekunder adalah dia memiliki sumber protein tapi tidak terlalu tinggi, artinya masih di bawah protein primer. Nah, setelah itu kita silangkan. Yang pertama, yang dari kiri atas atau protein primer dan protein target, dilihat selisihnya berapa. Misalkan protein primernya tepung ikan. Tepung ikannya misalkan 40%. Kemudian protein target atau protein dari pakan yang akan kita buat adalah 30%. Berarti selisihnya adalah 10%. Kita taruh di kanan bawah. Oke. Kemudian next. Di kanan atas adalah selisih dari protein sekunder dengan protein target. Misalkan protein sekundernya tepung terigu ya, misalkan 15%. Oke. Kemudian protein target tadi yang kita mau buat tadi adalah 30% ya, pakan yang akan kita buat kandungan proteinnya. Protein target itu biasanya ada di kemasan-kemasan seperti di pakan komersil ya, misalkan pakan komersil dengan protein 30%, 32% dan seterusnya. Itu adalah protein target, protein dari pakan yang akan kita buat. Oke, tadi selisihnya berarti 30% protein target berselisih dengan protein sekunder 15% adalah 15% ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Jadi kedua ini dijumlahkan, oke.
Kemudian setelah itu, untuk melihat kebutuhan pakan protein primer adalah konstanta dari ini. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terbalik karena banyak yang terbalik. Karena ini merupakan selisih dari protein target dan protein sekunder, makanya ini dipakai kebutuhan protein sekunder padahal tidak. Ketika dia berada di sini maka kita sebut sebagai bujur sangkar silang, maka ini menjadi rumus atau kebutuhan pakan dari protein primer. Nah, jadi kebutuhan pakan protein primer adalah ini si selisih tadi yang 15 dibagi dari jumlah si kedua ini. Gitu dikalikan 100%. Dan yang protein sekunder adalah yang bawah kebutuhannya. Mungkin kita masuk ke soal ya, biar tidak terlalu membingungkan. Oke, saya punya contoh soal di sini. Buatlah 100 kg pakan ikan dengan kandungan protein 30%. Artinya 30%-nya adalah protein target. Oke. Dengan menggunakan tepung ikan protein 50% dan dedak 12%. Artinya tepung ikan ini adalah protein primer dan dedak adalah protein sekunder. Kita akan buat. Oke. Ini ya. Ini 30% kita simpan di tengah. Protein primer, yaitu tepung ikan, kita simpan di kiri atas 50%, dan dedak 12% di kiri bawah, 12% sini. Kemudian kita silangkan. Oke, ini 12, berarti 30 berselisih dengan 12, yaitu 18. Nah, ini 30 berselisih dengan 50, ada 20. Kemudian nanti ada yang membingungkan, kenapa tidak 50 dikurangi 30 saja gitu. 30 dikurangi 50. Karena kita mencari selisih, jadi minus dan plus itu tidak diperhitungkan. Yang penting pembedanya yang selisihnya antara protein ini dengan yang protein target itu berapa, seperti itu. Oke, ini sudah tertulis ya di sini 20, 18. Walaupun perhitungan yang ini adalah hasil dari ini, tetapi ini tetap milik si protein primer. Oke. Maka kebutuhan bahannya untuk tepung ikan di sini ya, untuk tepung ikan 18 dibagi jumlah 38 dikali 100%. 47,4%. Sedangkan dedak di sini 20% dibagi 38% dikalikan 100% adalah 52,6%. Karena yang pertanyaannya adalah 100 kg, maka untuk mengetahui kilogramnya, kita tinggal kalikan saja persentase ini dengan 100 gram ini. Maka contohnya tepung ikan. Tepung ikan dibutuhkannya berarti 47,4%-nya dari 100 kg adalah 47,4 kg. Kalau pertanyaannya kita mau membuat 5 kg pakan, maka 47,4% dikalikan dengan 5 kg. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada saya satu soal lagi, kita masih maju. Nah, kadang-kadang kita pakai bahan yang macam-macam. Jadi tidak cuma 2 bahan utama saja. Kalau tadi kan tepung ikan dan dedak saja gitu ya. Kita punya bahan lain nih, tepung-tepung yang lain. Contohnya misalkan kita pakai hewani dan nabati juga. Ada tepung ikan yang proteinnya 50%, kemudian ada tepung kedelai yang proteinnya juga sama, dalam hal ini 50%, kemudian dedak dan terigu. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita pertama membaginya dulu. Mana yang kategori sumber protein primer dan mana yang terkategori sumber protein sekunder. Dilihat dari apa? Dilihat tadi ya, dari kandungannya. Kalau yang protein primer berarti dia kandungan proteinnya bisa lebih besar dari 40%. Seperti itu. Kemudian yang sekunder dia biasanya ada di range 10% ke atas. Seperti itu. Oke, kita bagi berarti di sini yang termasuk ke dalam protein primer adalah tepung ikan dan tepung kedelai. Sedangkan yang termasuk ke dalam protein sekunder adalah dedak dan terigu. Oke, kalau kasusnya seperti ini, di masing-masing kriteria kita akan membuat re-ratanya atau rata-ratanya di sini. Berarti protein tepung ikan dan kedelai dirata-ratakan 50%. Sedangkan di kriteria sekunder, dedak dan tepung terigu dirata-ratakan menjadi 10%. Kemudian kita silangkan. Berarti yang masuk dalam perhitungan adalah 11% di rata-ratanya. Yang masuk dalam perhitungan adalah selisih
dari protein target dengan masing-masing rata-rata di setiap kriteria. Jadi kalau di sini 30% berselisih dengan 11%, yaitu 19. Kemudian yang ini, karena rata-ratanya 50, berselisih dengan 30, selisihnya adalah 20. Dan totalnya dari kedua selisih ini ada 39. Oke, maka kebutuhannya, ada yang bisa bantu saya jawab? Kira-kira kebutuhan dari masing-masingnya berapa? Bisa menggunakan perhitungan kalkulator dan lain sebagainya. Tinggal dikalikan saja ya, dari yang ini per yang bawah, kemudian dikalikan 100%. Ya, kira-kira berapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Coba dibuat perhitungannya. Silakan. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Itu cara hitungnya 19 per 39 dikali 100% ya, Bu? Betul. 48% bukan, Bu? Untuk kategori yang primer ya. Oke, kita lihat ya. Iya, Bu. Untuk yang dedak, untuk yang sekunder? 52 bukan, Bu? Kita lihat. Oke. 19, ini komanya jangan lupa dipakai ya. Jadi jangan sampai tidak dipakai. 19, sebentar. Oke. 19 dibagi 39 dikali 100%, 48,6%. Sedangkan yang kedua adalah jangan dibulatkan 52. 20% dibagi 39%, 39 dulu berapa? Dikalikan 100%. 51,4. Jadi koma itu harus tetap digunakan. Oke, ini 51,4%, sorry. Nah, ketika kita sudah ketemu dari masing-masing item, masing-masing kriteria, karena di dalam kriteria tersebut terdapat dua jenis ya. Ini kalau di sini dua jenis, oke? Dua jenis, maka kita harus membaginya dua atau membaginya sama rata. Jadi di sini kebutuhan bahan primer 19 per 39, oke, 48,6. Maka ini harus dibagi menjadi dua untuk masing-masing item. Tepung ikan 24,3 karena 48 bagi 6 ya, sama keduanya. Jadi masing-masing item mendapatkan porsi yang sama. Oke. Kemudian di kriteria protein sekunder juga sama. 51,4 dibagi 2. Kalau nanti ada tiga jenis, misalkan kita menggunakan 5 sumber protein. Misalkan di yang bagian sini, bagian yang sekunder, dia ada 3, misalkan 3 item, sedangkan yang ini 2 item. Tetap nanti rata-ratanya sama, prosesnya sama, tetapi ketika di sini, ketika 3 item, maka dia harus dibagi 3, gitu. Jadi di masing-masing kriterianya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi dia punya kekurangan metode bujur sangkar ini. Pertama, dia tidak bisa membuat formulasi yang mengandung seluruh bahan pakan sekaligus. Jadi ketika teman-teman mau membuat formulasi yang mengandung banyak sekali bahan gitu, tidak bisa langsung dalam satu bujur sangkar. Jadi harus satu-satu dulu, protein dulu, kemudian nanti bindernya dihitung lagi, kemudian nanti penambahan minyak, vitamin mixnya dihitung lagi. Jadi harus satu-satu kalau metode bujur sangkar ini. Jadi nanti harus beberapa kali menggunakan metode bujur sangkar. Yang kedua adalah persentase kebutuhan dari setiap kriteria protein primer dan sekunder yang mengandung kandungan protein yang berbeda tidak dibedakan. Contohnya seperti ini. Ini seperti ini, yang ini sama ya, kandungan proteinnya ceritanya di soal ini 50%. Tapi kalau konteks yang ini dedak 12%, terigu 9%. Tetapi pada akhirnya dia mendapatkan porsi yang sama di sini. Jadi 25,7% atau dikalikan 100 gram, jadi porsinya sama. Dedak 25,7 kg, terigu juga 25,7 kg. Padahal dia memiliki kandungan protein yang berbeda, walaupun tidak berbeda jauh karena masih satu kriteria. Jadi kalau satu kriteria itu biasanya dia memiliki kandungan protein yang tidak terlalu berbeda jauh. Seperti itu. Nah, kelemahannya itu. Kemudian satu lagi,
kandungan protein yang terdapat dalam bahan baku pakan non-sumber protein tidak dihitung atau dianggap tidak ada. Contohnya, kalau teman-teman menggunakan binder, misalnya tapioka nih, dia sebetulnya mengandung protein 2 gram atau 3 gram lah. Ketika teman-teman menggunakan bujur sangkar ini, dia dianggap tidak ada, karena di bujur sangkar ini dia hanya menghitung tadi ya, basal, misalkan protein utama saja, misalkan primer, sekunder, kemudian nanti yang karbohidratnya seperti apa, seperti itu. Padahal si tapioka ini, walaupun perannya sebagai binder, dia punya protein walaupun misalkan cuma 1 gram gitu, seperti itu. Nah, kelemahannya seperti itu. Tapi ini bisa dipraktekkan dalam konteks yang simple ya. Jadi keunggulannya dia simple perhitungannya. Jadi teman-teman dimanapun juga untuk membuat sebuah resep atau formulasi pakan bisa dengan mudah gitu. Ketika membeli bahan baku ada ini, oke kita hitung ini berapa, ini berapa, ini berapa. Selesai di tempat seperti itu. Tapi kalau memang mau yang betul-betul serius, teman-teman bisa menggunakan template formulasi atau secara matematis seperti itu. Atau coba-coba. Oke, ini sebentar saya stop share dulu. Oke, nah saya share. Oke, terlihat di sini Excel yang saya tampilkan? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, jadi ini adalah teman-teman bisa memasukkan semua bahan baku yang teman-teman akan buat pakan dalam satu file Excel. Pertama kita harus proximate dulu nih semua bahan baku. Jadi usahakan sebetulnya kalau di penelitian itu terbilang mahal ya kalau kita harus menguji proximat dari setiap bahan baku. Jadi biasanya kita menggunakan literatur untuk proximat bahan bakunya saja seperti itu. Kecuali dari bahan utama yang kita soroti dalam penelitian kita. Jadi ini semua bahan baku idealnya kita proximat dari protein, lemak, abu, kemudian fibernya, serat kasarnya, dan BTN. BTN bisa waktu itu sudah saya jelaskan ya perhitungannya bahwa dia merupakan bagian dari karbohidrat. 100% dikurangi semua bahan baku, kandungan persentase bahan baku. Oke, di sini kita punya data ya. Data ini akan kita masukkan ke formulasi pakan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke, di sini protein, lemak, BTN, abu, serat kasar. Kemudian di sini ada kadar air. Ini jangan lupa, ini penting ya. Ketika teman-teman mengambil tema penelitian nutrisi, nanti teman-teman akan harus mencantumkan dia itu persentase bahan kering atau persentase bahan basah. Kalau persentase bahan kering, artinya semua ini perhitungan ini harus dikurangi dulu dengan kadar airnya. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini 40. Ini tepung bungkil kedelai, ini tepung sargasum, ini tepung ikan. Sorry, ini harusnya di atas ya. Kemudian tapioka, dedak, tepung jagung, minyak ikan, top mix atau premix. Dia gabungan antara vitamin dan mineral. Oke. Nah, BETN kita mana ada BETN, oke? BETN ini dia nih ya 100% dikurangi dari semua bahan baku. Oke. Kemudian kita akan mengotak-ngatiknya di sini, di yang kuning ini, gitu. Protein target adalah ini, 32%. Ini ada perhitungannya lagi ya, tapi intinya saya akan share ini ke teman-teman, ini bisa dipakai untuk template. Jadi bukan ini yang diganti, bukan protein target yang diganti, tapi nanti di sini teman-teman pertama kali adalah masukkan dulu si proximat dari setiap bahan baku. Kemudian ininya yang diotak-atik. Gimana caranya? Semua total bahan baku adalah 100%. Oke. Dan ini sesuai dengan protein target. Seperti itu. Ini contohnya ya. Misalkan saya ganti ini jadi 33. Kemudian ini masih ada kelebihan 100%. Berarti harus ada yang dikurangi. Misalkan ini 12. Oke. Ini masih 100%. Tapi dia 32,52. Oke, keakuratannya itu, jadi misalkan teman-teman punya protein target 32. Mana yang paling mendekati dari si 32? Jadi 31,1
itu lebih baik dibandingkan 32,2 atau 32,3. Jadi semakin mendekati angka protein targetnya, maka dia semakin baik gitu, semakin artinya dia karena ketika teman-teman penelitian harus mengerjakan yang isoprotein, artinya setiap perlakuan itu harus sama. Jangan sampai nanti ketika di perlakuan A 32,5, perlakuan B 33, perlakuan C 31,5, itu udah range-nya udah jauh gitu. Jadi gimana caranya samakan semuanya mendekati angka 32 seperti itu. Nah, sekarang konteksnya kalau dia pengen 35 nih, berarti 35 artinya harus meningkat kan proteinnya. Maka protein utamanya atau protein primernya kita tingkatkan dulu nih contohnya. Saya pengen pakai 40. Berarti masih ada sisa 8% lagi yang harus saya kurangin dari si protein sekunder atau si binder. Saya pengen pakai ini 5. Masih ada sisa 4, 13 dikurangi 4, 9. Oke, mendekati 34,94. Bisa teman-teman otak-atik lagi nanti gimana caranya 35 misalkan mendekati pas 35 atau 35,01, 35,02 itu lebih bagus. Tapi gini juga sebetulnya tidak apa-apa. Intinya bagaimana caranya si deviasinya itu ditekan seperti itu ya. Nah, ini logikanya seperti ini. Ketika protein targetnya semakin tinggi, maka yang harus ditingkatkan adalah protein primernya. Di sini ada tepung bunggil kedelai 44% proteinnya, ada tepung ikan 47%. Dia protein primer sekali. Gitu. Kemudian protein sekundernya ada tepung sargasum 11%, kemudian ada dedak dan tepung jagung. Seperti itu. Kemudian tapioka di sini dia berperan sebagai binder. Kemudian ini ada minyak ikan, atakan, dan vitamin dan mineral. Seperti itu. Jadi nanti si tepung jagung dan dedaknya dia merupakan sumber karbohidrat juga di sini ya, tinggi BETN-nya. Nah, si yang rendah protein ini nanti teman-teman harus kurangi kalau memang protein targetnya pengen lebih tinggi, lebih besar lagi. Tapi kalau protein targetnya pengen lebih rendah, misalkan 28%, berarti yang harus dikurangi adalah persentase dari protein primernya. Jadi misalkan tepung bungkit kedelai sama tepung ikannya kita kurangin aja jadi misalkan 28, misalkan seperti itu ya. Kita coba-coba aja, itu namanya prinsip coba-coba seperti itu. Sehingga menciptakan si protein ini 28. Tapi jangan lupa juga di sini ada lemak, BTN, abu, dan serat kasar. Yang bagus itu, yang biasanya lemak itu di 5-6%. Kemudian serat kasar yang rendah, dia bagus. Jadi di bawah 10% masih oke lah, masih bisa ditolerir. Semakin kecil serat kasar, dia semakin bagus. Dan jadi karbohidratnya dikonversinya ke BTN. Jadi BTN-nya yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada abu. Abu di sini 12%. Nah, ini juga abu semakin kecil semakin bagus seperti itu. Nah, ketika kita punya kadar air dari masing-masing bahan baku, maka bahan kering ini kita presentasekan. Jadi kebutuhannya misalkan kita sudah tahu ya, 40%, tapi karena dia mengandung kadar air, maka dalam jumlah gram, dalam jumlah massa, bobot, berat gitu, dia jumlahnya kita timbang itu adalah 44,72 karena tadi dia punya air. Jadi bahan baku yang kita pakai itu ada airnya. Makanya untuk mengakuratkan dari data yang kita pakai, maka kita harus convert dulu, kita harus kurangin dulu dia menjadi betul-betul bahan kering. 40% bahan kering ini kita convert dulu di sini ya, berapa sih kalau kadar airnya 10,56, berarti di sini pure-nya itu dia keringnya itu tanpa air 89,45. Berarti 89,45 ini dikalikan 40%. Jadi 44,72 gram yang kita timbang. Nah, kebanyakan yang lalai itu di situ, malah menimbangnya sesuai dengan perhitungan persentase ini. Jadi 40 gram saja ditimbangnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Yang di Excel tadi saya ngelihat ada yang namanya minyak ikan, tapi bahannya 100%. Itu maksudnya gimana ya, Bu?
Bahan keringnya 100% karena dia minyak ikan itu tidak mengandung air. Jadi artinya ketika dia tidak punya air, berarti ya sudah saja 0 gitu. Si airnya tuh 0, jadi kita pakai perhitungannya 100% gitu. Jadi ketika teman-teman mau mengkonvert itu, kurangi dulu dengan bahan airnya. Seperti itu. Ini saya share dulu di chat ya, sebentar. Oh iya. Oke, saya share dulu. Oke. Sudah terkirim di chat, nanti teman-teman bisa membuka itu sebagai contoh. Mungkin saya punya waktu 10 menit ya. 10 menit itu saya pengen pakai sebentar. Ini ada berapa orang ya? 32 orang. Oke, kita bagi 4 aja. Oke. Tadi kan teman-teman bisa download dulu di chat si Excel-nya. Itu contoh ketika sargasum saya masukkan 4%. Jadi di kolom yang kuning itu di bahan kering, yang kita otak-atik itu si sargasumnya 4%. Nah, saya pengen membagi kelompok teman-teman. Ini saya bagi, mungkin kita bisa diskusi 10 menit lagi nih. 10 menit lagi, nanti tolong di-download sekarang Excel-nya. Saya ingin membagi kelompok teman-teman dengan berbagai tingkat sargasum. Jadi kalau tadi yang contohnya sargasumnya 4. Nanti ada yang 5%, kemudian ada yang 6%, 7%, dan seterusnya. Seperti itu. 6%, Ibu, jadi maaf. Ya. Ini di bagian chat belum terkirim, Bu, filenya. Belum terkirim, Kolom sebentar. chatnya masih kosong, Bu. Oh, di saya Terima kasih, sudah Bu. masuk soalnya. Sudah ada, Bu. Soalnya di saya sudah ada ya di sini. Oke, ini saya langsung bagi, nanti teman-teman langsung masuk ke breakout room, jadi ke masing-masing kelompok. Tolong di-download, sudah masuk belum? Usahakan satu kelompok sudah ada satu download ya. Ini saya bagi otomatis masuk ke breakout room, sekitar 10 menit, nanti akan join lagi ke main room. Boleh diskusinya biar nggak terlalu berat, nggak perlu pakai video juga nggak apa-apa. Jadi saya minta teman-teman untuk mungkin nanti di masing-masing kelompok ada yang buka filenya, kemudian ada diskusinya bisa masukin misalkan cobain ininya segini, cobain ininya segini. Gimana caranya si proteinnya tetap protein targetnya 32%, tetapi sargasumnya bertambah. Artinya yang digunakan sargasumnya 5%, 6%, 7%, dan 8%. Seperti itu. Tapi totalnya harus 100% dan protein targetnya harus 32%. Saya kasih waktu 10 menit lah ya, kurang lebih. Oke, silahkan.
Dan totalnya itu tetap harus 100%. Bikin pakan ikan hias. Kalau mau dikurangin tuh, kalau mau turun proteinnya apa yang dikurangin sih? Kalau mau turunin proteinnya yang punya proteinnya gede. Iya, yang primernya. Tepung ikan atau anjir diturunin. Iya, tapi itu jangan. Nggak boleh Kenapa katanya. jangan? Kata si ibunya barusan, katanya sok naikin di TSG-nya, tapi jangan sampai rubah protein primernya. Orang denger gitu sih. Ini Ya ada ibu udah di anjir, rumah. nggak usah dikurangin. Bapak naon sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana sudah berhasil diskusinya atau masih pusing? Masih kurang waktunya, Bu. Masih Oke. pusing, Bu. Karena waktunya kurang dan kita juga mepet ya ke ke Jumatan. Jadi ini saya kasih tugas. Tapi tugas ini harus selesai hari ini. Jadi maksimal 2359, oke? Sesuai dengan kelompok yang tadi di breakout. Tadi juga saya sudah catat ya siapa nama-namanya. Nih contohnya seperti ini. Tadi saya masuk ke beberapa kelompok dan saya melihat ya masih ada kebingungan. Jadi pertanyaannya itu gimana caranya? Ini kelihatan ya Excel yang saya share? Kelihatan, Bu. Gimana Kelihatan, caranya? Bu. Ini tetap 32 ya 32, sekian atau 31,95 nggak apa-apa lah ya.
Tapi ini kan di sini tepung TSG 4% ya. Nah, gimana caranya? Ini harus sama dengan sesuai dengan kelompoknya. Jadi tadi ada 5, 6, 7, 8%. Saya coba kasih contoh 3%. 3%. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan ke kalau yang ini dikurangi, karena ini proteinnya 11%, biar tetap sama, seimbang, cari dulu yang proteinnya mirip. Nih, 10,79. Ini saya tambahkan ke sini. Misalkan ya, 14 jadinya. Dia masih tetap 32,17 gitu. Jadi inilah jawabannya seperti ini gitu maksudnya. Jadi cukup mengganti si TSG-nya harus sama sesuai dengan tiap kelompok. Teman-teman boleh banget mengganti yang lain. Misalkan coba ini pengen jadi 31 nih gitu ya, biar ininya lebih mendekati 32 misalkan ya, 31%. Kemudian si tepung ikannya deh saya pengen tambahin 32 misalkan. Oh, dia mendekati tadinya 32,17 jadi 32,05. Ini udah bagus banget ya untuk angka segini. Jadi yang lainnya boleh terserah. Oh, sorry, ini masih ada yang kurang ya, 1% lagi. Yang nggak boleh dirubah itu adalah minyak ikan dan top mix. Dia harus tetap 1 dan 2. Seperti itu. Ininya harus sesuai dengan kelompok masing-masing. Itu yang paling utama. Jadi ketentuannya ini harus sesuai dengan kelompok, ininya harus 100%, ininya harus 32. Kalau gitu saya tambahin lagi ke sini deh, coba 10 atau ini deh tapioka karena proteinnya kecil kan, jadi tidak akan berpengaruh ke sini. Saya tambahin 8. Oh, jadi dia turun banyak kalau tambahin tapioka, ganti lagi misalkan. Coba dedak deh saya tambahin jadi 10. Ya, dia lumayan lah segini, tapi sebetulnya ini masih kurang ya angka ini gitu. Jadi intinya gimana cara? Berarti yang tadi ini teman-teman membuat ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ininya tetap 100%, ininya tetap 32 gitu. Seperti itu. Kalau ini kan udah bagus ya, 32,17, ininya 100%. Misalkan kelompok saya, misalkan tugasnya adalah TSG-nya atau tepung sargasumnya 3% gitu. Kalau tadi kan teman-teman 5%, 6%, 7%, sama 8%. Nanti tugas ini dikumpulkan di Google Classroom, perwakilan saja dari setiap kelompok untuk upload di GC-nya. Jangan lupa di sini kasih kelompok, misalkan 5%. Kemudian nanti di bagian bawah nama dan MPM dari masing-masing kelompoknya siapa saja gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Bu, mau Ya, sok. Sedikit lagi. Bu, Ayo. izin nama Farhan Perdana Sidik NPM 196. Berarti Bu, anggota yang lainnya hanya turn in aja Bu tugasnya. Turn in, iya, nggak apa-apa. Nggak, sorry. Jadi nanti akan saya buat kolom tugas di mana namanya di GC. Tadi saya lupa ya kasih tahu kalau teman-teman harus ada screenshot kehadiran. Halo? Iya Bu. Iya, Bu. Maksudnya minggu-minggu lalu sudah saya kasih tahu kan kalau di kuliah saya tuh setiap minggu harus ada kan. Nah, teman-teman yang lain cukup upload bukti kehadirannya saja seperti itu. Nah, nanti perwakilan dari tiap kelompok, notulensinya atau ketua kelompoknya upload di roomnya, di yang depan itu loh, yang depannya di home-nya. Jadi ada 4 orang yang upload gitu. Paham ya? Kalau yang lain tugas ya itu masing-masing orang itu sih. Jadi di tugas tiap orang adalah upload di masing-masing tugasnya, resume sama si bukti kehadirannya. Nah, tugas kelompok ini cukup 1 orang saja yang upload di home. Di home ya, di home sama kayak presentasi atau apa, jadi di home aja gitu. 4 orang, paham ya? Paham Bu. Oke, ini udah pada di-download kan? Sok foto dulu, kalau belum foto. Ibu izin bertanya lagi. Mangga, sok.
Tadi untuk breakout room 8 ketentuannya tuh berapa persen ya TSG-nya? Tadi soalnya muncul sebentar. Oke, Oh, 8. 8. Kelompok 1 5%, kelompok 2 6%, kelompok 3 7%, kelompok 8 8%. Oke? Baik, Bu. Tapi tetap ya protein targetnya 32%. Jadi harus yang bagus itu 32,00. Itu tuh udah spektakuler lah. Jadi nggak ada bias gitu. Yang mendekati 32,00, oke? Jadi utamanya harus ininya sesuai dengan kelompok 5 6 7 8. Ininya 100% tetap harus 100% ya. Ininya 32,00 kalau bisa mendekati 32,00. Yang lainnya boleh diotak-atik, boleh berubah kecuali minyak sama ini ya, karena dia tuh sebetulnya nggak pengaruh karena nggak ada ininya ya, 0 tetap 0%. Itu oke? Cukup jelas Ibu sampai mau sini? tanya. Ya, oke, satu lagi. Apa gimana? Bu, tadi kan yang TSG 6% itu kita dapat proteinnya 32,20 ya, Bu. Berarti itu harus dikurangin sampai ke 32,00, Bu. Enggak juga, Atau nggak apa-apa. 32,20 udah Kalau boleh? kalian udah mentok banget nih ya, maksudnya ya udah mentoknya 32,00 ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa menekan lagi misalkan jadi 32,10 misalkan 10 itu lebih bagus gitu aja. Kalau misalkan udah nggak bisa dirubah apa-apa lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu mah gimana percaya dirinya kalian. Oh ya udah maksimalnya mentoknya sampai sini nih. Jadi kayak main game aja kita gitu. Gitu, oke? Yang penting iya, intinya dia Terima kasih, Bu. tidak lebih dari 32,5 ya, karena nanti pembulatannya jadi ke 33 gitu. Dan kalau di bawah 32 jangan sampai dia itu 31,4, 31,3 itu udah jauh dari 32 gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Siap, Bu, paham. Cukup ya, karena mau Jumatan nih teman-temannya. Oke? Ini saya pastikan semua sudah dapat dan nanti upload resume paling telat jam 2 siang. Kalau tugas yang ini paling telat jam 23.59 hari ini. Oke? Baik, Bu. Oke, siap. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat Jumatan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Izin, Mas.